Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah ta'ala billahi minasyaitanir rajim wa akhiril qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah agar Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah ya Rabb kami tambahkan kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surah Al-Qari'ah. Ayat-ayatnya pendek, tetapi luar biasa makna yang ada dalam ayat-ayatnya. Walaupun 11 ayat, tetapi kalau kita buat buku jadi buku tebal, luar biasa. Tadabbur makna yang terkandung surah Al-Qari'ah luar biasa. Apalagi kita koreksikan dengan kondisi sekarang, Masya Allah. Dan sekarang kita masuk surah Al-Adiyah. Ini juga pelajaran yang luar biasa nanti akan kita dapatkan dalam ayat-ayatnya. Selama ini kita sudah hafal di luar kepala, hafal dengan mungkin. Tetapi jarang dari kita memahami betul apa yang terkandung dalam setiap ayat-ayatnya. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari surah Al-Adiyah? Pelajaran apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan kita mulai dari ayat yang pertama surah Al-Adiyah. Baik, kita akan murajaah irama muratal nahawan. Dengarkan dan ulangi. Nada satu itu naik. Nada satu itu naik. Nada dua itu datang. Nada dua itu datang. Nada tiga itu turun. Nada tiga itu turun. Aba, aba, abata. Aba, aba, abata. Aba, aba, abata. Aba, aba, abata. Aba, abata, aba. Kita akan berusaha dari surah Al-Fatihah dan kita mulai dari ta'awun. Dengarkan dan ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Al-Qari'ah. القارعة Pak Yusuf. القارعة An. An. Coba lagi. القارعة Mal Qari'ah. ما القارعة Pak Bari. ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة Pak Yanto. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Pak Taufik. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش Masih enggak? وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه Pak Surat. فأما من ثقلت موازينه Ada bersumber bermesa maka ikhfa tahan 2 sampai 3 harokat, samakan dan dengungkan. Dengunya tipis guna tartib. Man tahan 2 sampai 3 harokat. Man sakulat. Coba lagi Pak Surat. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.
فهو في عيشة راضية Pak Yuli. فهو في عيشة راضية. Ainnya betul-betul ain. Ain fi aisyati. Coba lagi. فهو في عيشة راضية. Rohnya tebalkan. Karena roh bertasydid berfathah maka dia wajib tafkhim tebal. Aisyatir roh dan roh tebalkan. Coba lagi. فهو في عيشة راضية. Wa amma man khaffat mawazinu. وأما من خفت موازينه Pak Daryon. Wa amma khaffat mawazinu. فأمه هاوية. Pak Nur'an. وما أدراك ما هي. Pak Sugeng. Narun hamiyah. Pak Gun. Kita masuk materi baru. Surah Al-Adiyat ayat yang pertama. Wal-Adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Kita akan kupas dari sisi qaidatul lughatil arabiyyah, kaidah bahasa Arab. Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk hudan, tetapi juga mahakarya bahasa yang menyingkap keindahan nahwu, tata bahasa, sorof dan balaghah, kedalaman makna. Para ulama klasik seperti Sibawai, Ibnu Malik, Ibnu Hisham, hingga Imam Al-Jurjani menegaskan bahwa memahami kaidah bahasa Arab adalah kunci untuk menyingkap makna terdalam Al-Quran. Dan ayat pertama di surah Al-Adiyat menjadi contoh indah bagaimana struktur bahasa Arab menghadirkan kekuatan makna, gambaran visual, dan nuansa emosional yang menggugah hati. Baik, kita akan lihat dari sisi i'rab, analisis nahwu. Yang pertama, huruf waw. Di sini huruf waw merupakan wawul qasam. Ada wawul ataf yang dia sebagai penghubung. Ada wawul qasam yang bermakna sumpah. Dalam bahasa Arab ada 3 huruf sumpah. Yang pertama bi, yang kedua ta, yang ketiga waw. Billahi demi Allah, tallahi demi Allah, wallahi demi Allah. Ciri khas wawu yang bermakna qasam, harokat terakhir kata setelahnya kasrah. Wal 'adiyati wal 'asri wal laili wan nahari. Ciri khas wawul qasam, kasrah di akhir kata setelahnya. Menurut Mudi Al-Labib karya Ibnu Hisham, huruf ini berfungsi untuk menunjukkan penekanan sumpah.
demi. Kemudian al-adiyat dalam bahasa dinamakan isim majrur dengan wawu al-qasam. Setelah wawu al-qasam dia majrur, harus kasrah di akhirnya. Ayati, tidak boleh tu, tidak boleh ta. Wallahi wal asri wan nahari, pasti kasrah di akhirnya. Dan ini merupakan bentuk jamak muannas salim dari kata kerja ada ya'ti, berlari, menyerang. Bersyarah Ibnu Aqil, tanda jarnya lah kasrah pada huruf ta. Kalau jamak muannas salim, tanda kasrahnya ta, ada kasrah di akhir kata tersebut. Wal adiyati. Kemudian yang ketiga, dhabahan, maf'ul mutlak. Bahasa mudahnya sederhananya objek. Beri'rab Al-Quran karya Abu Ja'far An-Nahas, dan ini berfungsi menegaskan keadaan lari kuda yang disertai suara nafas yang terengah. Dalam ayat Al-Quran karya Az-Zajjal, kata ini berasal dari dhabaha, yaitu suara nafas kuda ketika berlari cepat. Sekali kita lihat dari sisi tasrif atau dalam bahasa kita morfologi, ada al-adiyat dari akar kata adawa, berlari, menyerang. Ini merupakan isim fa'il, pelakunya, subjeknya. Kemudian jamak mulai salim adiyat, jamaknya menjadi adiyat. Menurut Alfiyah Ibnu Malik, wala fa'ilatun, di sini adiyatun, bila dijamakkan menjadi fa'ilatun, menjadi adiyatun. Dan sebelum ada wawul qasam, maka dia harus kasrah, wal adiyati. Kemudian dhabahan merupakan masdar dari fi'il dhabaha yadhbahu. Beralkitab karya Sibawai, masdar digunakan untuk menegaskan makna fi'il, ya taukid atau takkid, penegasan dari kata kerjanya, sehingga memberi kesan kuat pada gambar suara nafas kuda yang terengah-engah. Kemudian dari sisi balaghah, kira-kira retorika dalam ayat ini. Yang pertama, sumpah dengan kuda perang al-adiyat. Menurut Dalail al-Ijaz, Imam Al-Jurjani, sumpah dengan objek kuda perang menimbulkan efek emosional. Kuda perang digambarkan sebagai simbol kekuatan, kuat, keberanian, syaja'ah, dan kesiapan jihad. Sekarang yang tank, pesawat jet, tempur. Kemudian yang kedua, penggunaan masdar dhabaha. Dalam asal al-balaghah, penggunaan masdar memberi kesan intensitas. Tidak sekedar berlari, tetapi berlari dengan nafas terengah-engah yang menghadirkan suasana dramatis. Yang ketiga, nuansa visual dan audio. Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari menekankan bahwa ayat ini menghadirkan gambaran visual. Kita bisa membayangkan ada visualisasi
kuda yang berlari. Sekaligus audio, suara nafas yang terengah-engah. Ya, kalau kita paham artinya. Inilah perpaduan balaghah yang menghidupkan ayat. Wal adiyati dhabha. Yang keempat, kekuatan sumpah. Menurut Al-Itqan karya As-Suyuti, sumpah dalam Al-Quran bukan sekedar retorika, tetapi mengandung penekanan terhadap pesan berikutnya. Masalah ada sumpah, pasti ada jumlah atau kalimat yang sangat-sangat penting. Misal wal asli, ada sumpah, pasti setelahnya ada pesan penting. Innal insana lafi khusr. Itu kan penting. Wal laili wadduha, setelahnya pasti ada pesan penting yang disampaikan oleh Allah. Karena itu menarik perhatian kita dan takkid penekanan. Surah Al-Adiyat menegaskan betapa manusia sering lalai terhadap nikmat Allah, meski Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Kesimpulan, ayat pertama surah Al-Adiyat adalah contoh indah bagaimana nahwu, shorof, balaghah berpadu dalam Al-Quran. Struktur yang jelas, susun katanya jelas, tasrifnya kuat, dan balaghahnya menggugah hati. Para ulama dari Sibawai hingga Imam Al-Jurjani menegaskan bahwa memahami kaidah bahasa adalah pintu masuk untuk merasakan keagungan Al-Quran. Inspirasi untuk kita belajar bahasa Arab bukan sekedar ilmu, tetapi jalan untuk merasakan keindahan firman Allah secara langsung. Dengan memahami nahwu, shorof, dan balaghah, kita tidak hanya membaca, tetapi juga menghidupkan Al-Quran dalam hati dan kehidupan. Baik, kita lihat dari sisi ilmu tajwid. Wal adiyat, berarti kan dimulai dengan waw. Pastikan mulut kita monyong dahulu. Kemudian di sini ada lam sukun, lam punya sifat bainin atau tawassul, maka sedikit alirkan. Wal adiyati, matabi'i. Baik, kita akan kupas per huruf. Ada huruf waw, dua bibir atas bawah dibulatkan, dua. Pastikan bahwa ketika mengucapkan huruf waw. Ada lam dari dua lusi lidah hingga ke akhir ujungnya bertemu dengan lusi atas di hadapannya. Dan di sini sukun, maka sedikit alirkan kalau dia punya sifat bainiyah atau tawassul. Ain dari tenggorokan bagian tengah. Matabi'i dua harokat. Dan ujung lidah dari permukaan atasnya bertemu dengan gusi gigi seri atas. Wal'adi. Ya, tengah lidah ditekan ke langit-langit di atasnya. Ya, dan dia tarkik tipis. Jangan tebal-tebalkan ya. Ya. Wal'adiyat, di sini dia matabi'i. Ta, ujung lidah dari permukaan atasnya bertemu dengan gusi gigi seri atas. Ta, ti, tu. Dan ingat dia merupakan huruf tarkik tipis. Jangan ditebalkan ta, ti, tu. Baik, kita praktekkan. Dengarkan dan ulangi. Wal'adiyati.
bentuknya dhabhan. Ada ba di tengah kata dan dia punya sifat qalqalah. Qalqalah sugro di tengah kata. Dhabhan. Ada pantulan tetapi tidak terlalu nampak. Dhabhan. Kemudian ada fathatain di akhir ayat. Maka hukumnya mad iwad. Baca dua harokat karena bagian dari mad tabi'i. Dhabha, dhabha, dhabha. Baik, kita akan kupas per huruf. Ada dhad. Salah satu tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Bo. Bo. Ba, dua bibir adalah dipertemukan dan dirapatkan kembali. Dan dia merupakan huruf tarkib tipis. Ba, dhad, dhad, dhad. Kemudian ha, tengah tenggorokan. Ha, dan pastikan bersihkan dari suara ngorok. Bersihkan. Ha, dhad, ha, ha. Baik, kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Dhabha, 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 dhabha. Kita mulai dengan kata sebelumnya, dengarkan dan ulangi. Wal 'adiyati dhabha, wal 'adiyati dhabha, والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا. Maksud والعاديات ضبحا Pak Nur Ali, والعاديات ضبحا Pak Bayon, والعاديات ضبحا ضبحا والعاديات ضبحا ضبحا. Pak Yuli, والعاديات ضبحا T-nya pendek. والعاديات ضبحا. Jangan dipanjangkan, coba lagi. والعاديات Nanti pendek. والعاديات ضبحا. Jangan dipanjangkan T-nya. Coba lagi Pak Yuli. والعاديات ضبحا Nanti diulang biar T-nya tidak dipanjangkan. T berkata kebiasaan. Karena ini dia pendek. Wal'adiyati dhabha. Pak Jumingan. والعاديات ضبحا Pak Surah. والعاديات ضبحا Mas Lingga. والعاديات ضبحا Pak Taufiq. والعاديات ضبحا Pak Yanto. والعاديات ضبحا Pak Bari. والعاديات ضبحا Pak Yusuf. والعاديات ضبحا Pak Gun. والعاديات ضبحا. Baik, kita ulang, dengarkan dan ulangi. Wal'adiyati dhabha. والعاديات ضبحا. Baik, kita akan tadabbur pelajaran dari ayat pertama surah Al-Adiyat. Al-Quran bukan sekedar bacaan, cahaya yang memenuhi hati dan pikiran manusia.
Ayat pertama dari surah Al-Adiyat menghadirkan gambaran dramatis kuda-kuda yang berlari kencang. Untuk jamak berarti banyak kuda-kuda yang berlari kencang. Kita bisa membayangkan kuda-kuda yang dia berlari kencang, terengah-engah, penuh semangat dalam pertempuran. Visualnya bukan hanya tentang perang fisik, tetapi juga tentang energi, komitmen, dan pengorbanan. Kalau sekarang kita tidak bisa tank, kuat, lapis baja. Di era digital dan media sosial, ayat ini mengajarkan kita bagaimana semangat, hamasa, fokus, dan kecepatan surah bisa menjadi nilai penting dalam menghadapi tantangan ini, termasuk dalam dunia pendidikan, dakwah, dan bahkan teknologi seperti AI. Kita bisa membayangkan 10 tahun ke depan, hampir semua digerakkan oleh AI. Sekarang hampir semua teknologi menggunakan AI. HP kita menggunakan AI. Maka 10 tahun ke depan prediksinya hampir semua bisa digerakkan oleh AI. Luar biasa. Baik, kita masuk bab yang pertama, makna leksikal dan konteks ayat. Penjelasan kata al-adiyat. Menurut tafsir At-Tabari, kata al-adiyat berarti kuda-kuda yang berlari cepat dengan nafas yang terengah-engah dan digunakan dalam konteks peperangan al-harb. Ibnu Katsir menegaskan bahwa Allah bersumpah dengan kuda yang digunakan dalam jihad, menunjukkan betapa mulianya perjuangan di jalan Allah. Al-Qurtubi menambahkan bahwa sumpah ini menggambarkan kekuatan, keberanian, dan pengorbanan. Kemudian konteks historis. Al-Baghawi dan Al-Jalalain menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk menggambarkan semangat pasukan kaum muslimin yang berjuang dengan penuh keberanian. Al-Maraghi menekankan bahwa gambaran kuda adalah simbol energi dan kekuatan yang harus dimiliki seorang mukmin dalam menghadapi tantangan. Kita masuk bab yang kedua, tadabbur dan pelajaran spiritual dari ayat ini. Yang pertama, semangat dan kecepatan. Imam As-Sa'di menafsirkan bahwa ayat ini mengajarkan pentingnya bergerak cepat dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Sebagaimana kuda yang berlari tanpa menunda. Dalam konteks modern, ini berarti jangan menunda-nunda amal baik, amal soleh, dakwah, atau karya yang bermanfaat bagi maslahat. Yang kedua, fokus dan pengorbanan. Syekh Wahbah Az-Zuhairi dalam Al-Wajiz menekankan bahwa kuda yang terengah-engah adalah simbol pengorbanan tenaga demi tujuan yang besar. Relevansi kontemporer di era media sosial, kita dituntut untuk fokus, tidak mudah teralihkan oleh distraksi digital, dan siap berkorban demi nilai-nilai luhur agama Islam. Kemudian yang keempat, nilai kolektif dan komunitas. Syekh Umar bin Abdullah Al-Mukbil dalam Liyadabbaru ayat menyoroti bahwa sumpah dengan kuda adalah simbol kekuatan kolektif, jamaah, kelompok, organisasi.
Pelajarannya harus bersatu, bergerak bersama, dan saling mendukung, baik dalam dakwah maupun dalam menghadapi tantangan global. Bab yang ketiga, relevansi kontemporer di era digital dan AI. Media sosial, kuda yang berlari cepat, ibarat konten dakwah yang harus disampaikan dengan semangat, kecepatan, dan relevansi. Bagi yang bisa menulis konten, yes. Bagi yang membuat video yang bermanfaat, buat. Sekarang eranya sudah seperti era Instagram, era TikTok. Bapak nggak kenal dengan TikTok, tapi anak sekarang setiap hari nonton TikTok. Walaupun cuma berapa detik, tapi bisa menguasai mereka. Kemudian, jangan biarkan pesan Quran tenggelam dalam arus informasi yang cepat. Justru tampil kuat dan inspiratif. Sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian era AI dan teknologi. Seperti kuda yang menjadi alat perjuangan di masa lalu. AI dan teknologi kini bisa menjadi kuda digital bagi dakwah dan pendidikan. Maka para dai mau tidak mau harus menguasai AI dan bisa dipelajari. Tentunya kita bisa buat AI dan gunakan AI untuk kepentingan dakwah. Dan tinggal diarahkan, ada prompt, ada prompt arahan yang bisa kita sesuaikan di AI sehingga dia sesuai dengan Islam. Bisa. Teknologi tergantung siapa yang memegang. Tadabur itu mengajarkan gunakan teknologi dengan semangat, fokus, dan tujuan mulia, bukan sekedar hiburan atau distraksi yang merusak. Kesimpulan, energi Qur'ani untuk kehidupan modern. Surah Al-Ali yang pertama mengajarkan kita tentang semangat, fokus, dan pengorbanan. Kuda yang berlari terengah-engah adalah simbol perjuangan tanpa henti. Dalam hidup modern ayat ini menginspirasi kita untuk bergerak cepat dalam kebaikan. Yang kedua, fokus di tengah distraksi digital. Kemudian menggunakan teknologi sebagai sarana perjuangan mulia dakwah. Pesan utama, jadilah kuda-kuda Quran di era digital. Berlari dengan semangat, fokus, dan tujuan agar dakwah dan pendidikan tetap hidup dan relevan. Ada istilah baru, kuda-kuda Quran. Alhamdulillah sudah selesaikan surah Al-Adiyat yang pertama. Dan Masya Allah, kandungan dalam Al-Adiyat itu luar biasa. Yang kita kupas pada pertemuan berikutnya. Baik, tutup dengan bacaan hamdalah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekali kami semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.